Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Tentunya kalian mungkin pernah menonton sebuah acara ya, baik secara langsung maupun melalui tayangan di media elektronik. Nah, jadi tayangan ini dapat membuat Anda tertawa. Nah, contohnya acara stand up comedy. Nah, seringkali acara tersebut mengundang gelak tawa penonton. Tidak jarang pula hal-hal yang disampaikan komika mengandung suatu sindiran atau kritikan. Nah, itu berarti stand up comedy tersebut dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan kritik atau pesan moral dengan tidak menyinggung atau menyakiti pihak yang dituju. Selain dalam bentuk audiovisual, Anda juga pernah melihat media kritik yang dikemas dalam bentuk visual. Misalnya seperti komik maupun meme ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah teks anekdot. Nah, teks anekdot ini termasuk ke dalam salah satu media visual ya. Salah satu media visual yang dapat memberikan informasi kepada khalayak ramai ya, yang mana di dalamnya itu terdapat suatu sindiran atau kritikan ya. Nah, jadi kritikannya ini tanpa menyinggung atau menyakiti pihak yang dituju atau pihak tertentu. Kemudian yang akan kita bahas untuk materi tentang santun menyampaikan kritik untuk poin yang pertama itu tentang mengevaluasi teks monolog atau dialog yang mengandung kritik sosial. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar cerita lucu ya. Tentunya cerita lucu itu dapat berupa cerita fiktif ataupun nyata. Nah, salah satu cerita lucu yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah anekdot ya. Tapi sebelum kita menganalisis bagian-bagian karakteristik dan definisi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih yang akan dibahas dalam materi ini atau dalam video ini. Untuk pembahasan yang pertama kita akan mencari tahu definisi ya atau pengertian dari teks anekdot. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara merumuskan karakteristik yang ada di dalam teks anekdot. Kemudian yang ketiga, di sini untuk struktur teks anekdot, kita akan tahu bagian-bagian apa saja sih yang ada di dalam teks anekdot yang akan kita buat atau yang akan kita baca. Kemudian, untuk definisi teks anekdot, nah jadi teks anekdot ini mengandung kisah humor atau kelucuan. Jadi tidak semua teks yang lucu itu termasuk ke dalam anekdot. Ya, dan pasti ya, bukan tidak, dan pasti yang namanya anekdot di mana-mana lucu gitu. Jadi kalau misalnya kita buat kesimpulan, tidak semua cerita lucu itu termasuk ke dalam anekdot. Tapi anekdot pasti termasuk ke dalam cerita lucu, begitu ya. Nah, apabila dilihat dari pengertiannya, jadi anekdot ini merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain lucu, teks anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Jadi, untuk cerita lucu, itu biasanya hanya bisa mengundang gelak tawa dari para penonton ataupun teman-teman kalian ya, ataupun orang lain gitu yang hanya sekedar mendengarkan cerita tanpa ditambahkan kritik atau sindiran ya kepada orang-orang gitu. Jadi hanya sebatas konten hiburan saja. Nah, jadi untuk pengertiannya merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain lucu, teks anekdot juga mengandung sebuah kritik atau sindiran halus kepada seseorang. Kemudian untuk karakteristik teks anekdot sendiri di sini apabila dilihat dari
pengertian teks anekdot yang tadi kita bahas ya dapat dirumuskan karakteristik teks anekdot sebagai berikut. Yang pertama, ceritanya lucu dan menarik. Teks anekdot mengandung kisah humor atau kelucuan. Cerita lucu tersebut biasanya merupakan cerita rekaan. Namun, ada juga anekdot yang didasarkan pada kejadian atau kisah nyata. Kemudian, untuk yang kedua, bersifat menyindir atau mengkritik. Penyusunan teks anekdot tidak hanya bertujuan melucu, tetapi juga menyindir atau mengkritik seseorang. Sindiran atau kritikan tersebut disampaikan secara halus, tidak terang-terangan. Kemudian yang poin 3, bersifat mengesankan. Teks anekdot mengandung sesuatu yang menggelitik atau mengesankan ya, sehingga menghibur pembaca atau pendengarnya. Kemudian yang keempat, menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. Tokoh yang diceritakan dalam teks anekdot itu biasanya merupakan tokoh terkenal ya yang ada di lingkungan masyarakat. Peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh tersebut dijadikan dasar cerita dalam teks anekdot. Nah, kemudian yang terakhir, karakteristik yang dimiliki teks anekdot ya. Poin 5, mengandung pesan moral. Teks anekdot tidak hanya mengandung hiburan tetapi juga pesan moral kepada pembaca atau pendengar melalui kisah yang diceritakan di dalamnya. Nah, jadi untuk teks anekdot ya dapat kita rumuskan dilihat dari pengertiannya ya. Jadi memiliki karakteristik yang pertama cerita lucu dan menarik, yang kedua bersifat menyindir dan kritik, yang ketiga bersifat mengesankan, kemudian yang keempatnya menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal, dan yang kelima ini mengandung pesan moral ya. Kemudian apabila dilihat dari struktur teks anekdot, nah di mana di dalam teks anekdot ini memiliki susunan bagian-bagian ya dalam teks secara berurutan yang membentuk kesatuan teks secara utuh. Nah, jadi kalau dilihat dari strukturnya itu, yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua ada komplikasi, kemudian yang ketiga ada evaluasi. Nah, jadi ingat ya, untuk strukturnya itu ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Di mana dari struktur-struktur atau bagian-bagian ini susunannya harus berurutan, ya. Harus berurutan dari orientasi, komplikasi, kemudian evaluasi. Jadi tidak bisa kalian menganalisis atau membuat sebuah teks anekdot dimulai dengan evaluasi terlebih dahulu sebagai struktur yang pertama kali dibuat. Begitu ya. Apabila dilihat dari pengertian orientasi, ya, jadi orientasi di sini memiliki bagian yang berisi latar belakang terjadinya peristiwa atau kejadian dalam cerita. Nah, bagian ini juga berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Jadi untuk orientasi di sini biasanya dijelaskan tokoh-tokoh yang ada di dalam teks dan di sini latar cerita. Nah, latar itu ada latar tempat dan latar waktu ya. Nah, latar tempat misalnya tempat terjadinya kejadian tersebut di mana gitu kan. Kemudian kalau dilihat dari latar waktu gitu kan. Nah, kejadian itu tepatnya kejadian di siang hari, pagi hari ya gitu, atau malam hari gitu. Atau kalau dilihat jamnya jam berapa, jam berapanya gitu kan ya. Gitu. Kemudian untuk bagian B-nya atau struktur selanjutnya yaitu tentang komplikasi. Nah, jadi untuk komplikasi di sini memiliki bagian yang berisi pemunculan masalah yang dialami tokoh sampai puncak masalah atau klimaks ya. Jadi pada bagian ini terdapat sesuatu yang mengesankan atau menggelitik. Nah, di sini biasanya untuk komplikasi ini muncul ketika ada sebuah permasalahan. Ya, muncul ada sebuah permasalahan. Nah, jadi permasalahannya ini sesuatu yang mengesankan atau yang menggelitik. Kemudian untuk struktur
teks anekdot yang terakhir adalah evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri, kalau dirunut dari penjelasannya, yaitu bagian evaluasi merupakan bagian akhir cerita atau disebut juga dengan koda. Nah, koda di sini memiliki isi pesan moral yang dapat dipetik dari cerita. Bagian ini bersifat opsional, dapat ada ataupun tidak. Nah, jadi untuk evaluasi di sini memiliki sifat yang opsional ya. Opsional di sini ketika di dalam teks yang kalian analisis tidak terdapat koda, apakah itu atau tidak terdapat evaluasi, apakah itu termasuk ke dalam teks anekdot? Ya, tetap termasuk ke dalam teks anekdot. Karena di dalam evaluasi di sini memiliki sifat yang opsional, dapat ada, dapat juga tidak, gitu ya. Bergantung dari teks yang kalian baca. Ketika tidak ada evaluasi di dalam teksnya, tetap itu disebut sebagai teks anekdot. Begitu ya. Nah, itu untuk penjelasan materi untuk poin 1 tentang mengevaluasi teks monolog atau dialog yang mengandung kritik sosial. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian ya, di sini sudah disediakan contoh analisis struktur teks anekdot ya. Tinggal kalian dengarkan, kemudian kalian baca dan kalian pahami struktur-struktur yang ada di dalam teks anekdot yang akan saya bahas ya. Di sebuah warung kopi, tampak dua orang laki-laki sedang terlibat pembicaraan yang cukup serius. Mereka adalah Sanud, seorang tukang ojek yang biasa mangkal di ujung jalan masuk kampung, dan Jembul, sopir truk yang biasa mengangkut pasir. "Bul, sudah dapat berapa rit hari ini?" Sanud bertanya sambil menyeruput kopi Naskitel yang uapnya masih menguar. "Lumayan Kang, sudah 3 rit." Jembul menjawab dengan mulut masih mengunyah pisang goreng buatan Mbah Mis. Warung kopi ini selalu ramai karena selain kopi Naskitel yang memiliki pengertian panas, legi, dan kental yang khas, disajikan pula pisang goreng kepok kuning yang gurih dan manis. "Bul, anakmu sekolah di mana?" sambung Sanud. "Tadinya anakku sekolah di SMK Cikal Bakal, tapi sekarang malah sudah tidak sekolah lagi," jawab Jembul sambil santai mengaduk-aduk gelas kopi yang isinya tinggal setengah. Sanud keheranan. "Loh, kenapa?" "Sekolah itu penting, Bul, apalagi di SMK. Anakmu pasti jadi punya keterampilan." "Aku yang suruh dia keluar." "Lah, bagaimana aku nggak marah, Kang? Anakku kumasukkan sekolah supaya pintar, biar jangan kayak bapaknya. Setiap hari aku nasihati supaya dia rajin berangkat sekolah. Semenjak kelas 2, malah jadi nggak pernah ke sekolah. Dari rumah dia pamitnya sekolah, tapi pakai seragam. Tapi ternyata dia malah nongkrong di bengkelnya pos subur. Katanya latihan kerja. Ya aku marahin dia. Terus besoknya aku suruh nggak usah ke sekolah sekalian." "Walah Bul, anakmu itu di bengkel pas subur bukan sedang nongkrong, tapi memang sedang latihan kerja atau PKL. Sekolah di SMK tidak hanya di kelas, tetapi juga langsung latihan kerja, biar nggak kaget," Sanud terkekeh. Jebul melongo. Buru-buru dihabiskannya kopi yang masih tersisa. Lalu dia beranjak meninggalkan warung. "Bul, mau kemana?" Sanud setengah berteriak. "Mau ke sekolah anakku," Jebul langsung tancap gas. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan teks yang sudah tadi Bapak bacakan yang memiliki judul PKL? Nah, kalau dilihat dari strukturnya,
teks yang berjudul PKL ini memiliki struktur yang lengkap. Dapat kita buktikan bahwa struktur-struktur tersebut memang benar ada di dalam teks yang berjudul PKL. Langsung saja pada analisisnya, di mana sudah kita ketahui semua bahwasannya struktur dari teks anekdot memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama orientasi ya. Untuk orientasi, kemudian yang keduanya komplikasi, dan yang ketiganya evaluasi. Nah, di mana untuk orientasi sendiri memiliki penjelasan. Nah, bagian orientasi berisi latar belakang terjadinya peristiwa atau kejadian dalam cerita. Bagian ini juga berisi pengenalan tokoh dan cerita. Nah, sebagai buktinya, di sini di dalam isi teksnya di warung sebuah warung kopi ya, di sebuah warung kopi. Nah, warung kopi di sini termasuk ke dalam sebuah latar cerita. Kemudian untuk pengenalan tokohnya, di sini tampak 2 orang laki-laki sedang terlibat pembicaraan yang cukup serius. Nah, itu yang termasuk ke dalam orientasi ya, karena di dalamnya ini menceritakan ya atau berisi tentang pengenalan tokoh dan latar cerita. Kemudian dikenalkan juga keadaan di dalam warung tersebut ya. Nah, pengenalan situasi di sini kan ada percakapan antara Jebul dan Sanud, di mana situasinya sedang nongkrong di warung ya. Kemudian Sanud ini sedang menyeruput kopi nasgitel ya, nasi legit dan kental. Kemudian percakapan ini berlanjut di mana si Jebul ya, di mana si Jebul ini menanyakan sudah berapa rit hari ini. Ya, maksudnya rit ini sudah berapa kali mengangkut ya. Jadi mobil itu hitungannya angkut dalam sebuah truk ya. Itu. Kemudian dijawab sama si Sanud bahwasannya dia menjawab lumayan Kang, sudah 3 rit katanya gitu. Sambil mengunyah pisang goreng buatan Mbah Mis gitu ya. Nah, itu untuk struktur orientasi. Kemudian untuk komplikasi, di mana komplikasi ini memiliki penjelasan. Bagian komplikasi berisi pemunculan masalah yang dialami oleh tokoh sampai ya puncak masalah atau klimaks. Nah, untuk awal permasalahannya di sini Sanud bertanya pada si Jebul tentang permasalahan anaknya di sekolah, menanyakan kabar anaknya sekolah atau tidak gitu ya. Nah, dijawab oleh Jebul bahwasannya anaknya yang bersekolah di SMK Cendekia Hebat itu nggak sekolah lagi katanya gitu kan. Nah, sambil si Jebul ini santai mengaduk kopi yang isinya tinggal setengah. Nah, jadi permasalahannya di sini ya. Nah, di sini permasalahannya ketika si Jebul menanyakan pada si Sanud, terbalik ya. Si Sanud ini yang menanyakan kabar anaknya si Jebul ya tentang sekolahnya. Jadi di sini inti dari ceritanya yang ada di dalam komplikasi ini bahwasannya si Jebul ini ya merasa aneh gitu kan, kenapa anaknya setelah kelas 2 SMK tidak ke sekolah lagi, padahal dia selalu melihat anaknya menggunakan seragam sekolah ya, otomatis untuk berangkat ke sekolah gitu kan. Tapi kalau dilihat dan setelah ditelusuri oleh si Jebul ini ya, bahwasannya anaknya itu memakai baju sekolah tapi tidak berangkat ke sekolah, melainkan berangkat ke bengkelnya Pak Subur ya. Nah, ini berangkat bengkelnya Pak Subur dan tidak
mengetahui apa sih yang dilakukannya si anak ini, mengapa dia memakai seragam sekolah dan menuju ke bengkelnya Pak Subur. Ternyata emang si bapaknya nggak tahu bahwasanya si anak ini sebenarnya sedang melaksanakan PKL gitu kan, karena di SMK itu ketika sudah menginjak tingkat 11 atau tingkat 12 itu si anaknya diwajibkan melaksanakan PKL. Nah, terbukti dari perkataannya si Sanud ya. Nah, walah bul, anakmu itu ke bengkel Pak Subur sedang nongkrong, bukan sedang nongkrong ya. Nah, jadi tetapi si anak tersebut memang sedang latihan kerja atau PKL sekolah. Kemudian di SMK tidak hanya di kelas tapi juga langsung latihan kerja biar nggak kaget gitu ya, kata si Pak Sanud gitu ya. Nah, jadi ini termasuk ke dalam bagian struktur komplikasi. Kemudian pada bagian akhir atau evaluasi, penjelasannya adalah bagian evaluasi merupakan bagian akhir cerita atau disebut juga dengan koda yang berisi pesan moral yang dapat dipetik dari cerita, baik ini bersifat opsional ya. Jadi opsional ya, boleh ada ataupun tidak gitu. Isi teks yang ada di dalam teks yang berjudul PKL ya, jebul melongo gitu kan. Buru-buru dihabiskannya kopi yang masih tersisa, lalu dia beranjak meninggalkan warung. Nah, ini sampai ke si jebul ini langsung tancap gas ya menuju ke sekolah gitu. Jadi ujung-ujungnya karena memang tidak tahu gitu kan sistem yang ada di sekolah, bahwasannya di SMK mungkin pikiran si jebul ini, bapak jebul ini gitu kan, yang namanya sekolah itu SMA dan SMK itu sama ya, SMA dan SMK itu sama padahal berbeda. Ketika dalam satu tingkatan yang sama, kelas 2 atau kelas 11 SMA dan kelas 11 SMK, atau kelas 3 di SMA atau kelas 12 di SMA atau kelas 12 di SMK, perbedaannya di kelas-kelas tersebut anak SMK itu melaksanakan PKL gitu, berbeda dengan SMA, karena di SMA itu tidak ada yang namanya program praktek kerja lapangan atau PKL begitu ya. Nah, jadi si bapak jempul ini mungkin berpikirannya bahwa SMA dan SMK itu sama, padahal itu berbeda ya, gitu ya. Nah, jadi analisis teks anekdot ini ya sebenarnya gampang gitu kan, tinggal kalian susun saja dari yang paling atas itu ada orientasi, kemudian yang paling bawah itu ada evaluasi, dan tidak lupa di tengah-tengahnya itu ada komplikasi. Pak, kalau misalnya di sini tidak ada bagian evaluasi seperti sudah disampaikan, ya tidak masalah sebenarnya, tetap gitu kan. Teks tersebut disebut sebagai teks anekdot gitu. Tapi kalau misalnya ada evaluasi di dalam teks tersebut justru lebih bagus gitu ya, melengkapi, tambah lengkap gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel ini agar kalian mendapatkan informasi-informasi tentang pembelajaran bahasa Indonesia yang kalian butuhkan ya. Terima kasih. Di situ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.